Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai sediaan liquid atau cair. Jenis-jenis sediaan liquid. Nah, yang pertama yaitu larutan. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih bahan obat dalam pelarut atau dengan pelarut yang sesuai dan digunakan sebagai obat dalam maupun obat luar. Nah, berdasarkan cara penggunaannya, larutan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu larutan oral dan kedua larutan topikal. Nah, larutan oral adalah sediaan cair yang dibuat untuk dimasukkan secara oral atau ke dalam mulut. Nah, larutan oral menurut kandungannya dibedakan menjadi dua, yaitu sirup dan eliksir. Nah, selanjutnya larutan topikal. Nah, larutan topikal adalah larutan yang biasanya mengandung air, tetapi seringkali mengandung pelarut lain seperti etanol dan polio. Ini untuk penggunaan pada kulit. Digunakan pada permukaan mukosa mulut disebut dengan larutan lidokain oval topikal. Suspensi merupakan sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut dan suspensi dalam cairan pembawa. Bahan suspensi terbagi menjadi tiga. Yang pertama suspending agen asam, yang kedua suspending agen semintesis, dan yang ketiga suspending agen sintesis. Emulsi berdasarkan jenis fase pendispersi dan fase terdispersinya, yaitu emulsi dalam minyak atau water in oil, atau emulsi minyak dalam air atau oil in water. Kemudian selanjutnya ada tiga komponen utama emulsi, yaitu fase air, fase minyak, dan emulgator. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai kelebihan dari sediaan liquid atau sediaan cair. Yang pertama, kelebihannya cocok untuk penderita yang sukar menelan. Dalam hal ini cocok untuk pemberian obat pada anak-anak karena mudah diberi pemanis, bau-bauan, dan warna. Kemudian yang kedua, absorpsi cepat dibandingkan sediaan oral yang lainnya, atau kerja awal obatnya lebih cepat karena obatnya cepat diabsorpsi. Kemudian homogenitasnya lebih terjalin karena sediaan cair atau sediaan liquid ini merupakan campuran yang homogen. Kemudian yang keempat, dosis atau takarannya dapat disesuaikan dan sediaan ini dapat diberikan dalam larutan encer, sedangkan sediaan seperti kapsul dan tablet sulit untuk diencerkan. Dan dosis dari sediaan cair ini dapat diubah-ubah dalam pembuatan. Kemudian yang terakhir ada cocok untuk obat yang mengiritasi mukosa lambung atau dirusak cairan lambung. Dan untuk pemakaian luar, bentuk larutan mudah digunakan. Baik, selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari sediaan liquid. Yang pertama adalah tidak untuk obat yang tidak stabil dalam air, obat yang pahit atau tidak enak baunya, sukar untuk ditutupi. Yang ketiga, sediaan tidak praktis untuk dibawa bepergian. Yang keempat, takaran obat tidak dalam dosis terbagi, jadi harus menggunakan alat khusus untuk membagi dosisnya. Yang kelima, air merupakan media pertumbuhan bagi bakteri dan merupakan katalis reaksi. Dan yang terakhir adalah alat atau media pemberian khusus untuk orang yang memiliki kebutuhan khusus atau parenteral. Kesimpulan dari materi yang kami jelaskan pada kali ini adalah sediaan cair juga mempunyai keunggulan terhadap bentuk sediaan solid dalam hal kemudahan pemberian obat terkait sifat kemudahan mengalir dari sediaan liquid ini. Selain itu, dosis yang diberikan relatif lebih akurat dan pengaturan dosis lebih mudah divariasi dengan penggunaan sendok takar. Sediaan liquid lebih banyak digunakan pada bayi, anak-anak, dan lanjut usia yang sukar minum obat, seperti tablet dan pil yang memiliki rasa pahit atau tidak enak. Selain itu, sediaan liquid juga lebih mudah diabsorpsi oleh tubuh. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.